Jadi Oh menurut gitu. tuh alasan Arteta apa terus memainkan Willian gitu? Karena berkali-kali Arsenal ketinggalan, lagi-lagi dan lagi-lagi Arteta malah masukin Willian lagi. Mungkin anaknya Arteta diancam kali. Hello, Ricky di sini. Di video kali ini gue mau ngomong hal yang berbeda ya. Gue mau ngomongin bola sama ya temen gue ini pengamat bola amatir juga. Namanya Erik ya. Coba kenalin diri dulu Erik. Halo semua, nama gue Erik. Gue adalah pendukung Arsenal. Salah satu pendukung yang gue rasa gue sudah cukup lama mendukung Arsenal. Oh, ya gitu. Seperti yang gue bilang ya, di video kali ini ya kita bakal ngebahas tentang Arsenal ya. Kira-kira lu tau kenapa gue ngajak lu bikin video ini buat ngebahas Arsenal? Kenapa emangnya? Kemarin itu habis kalah itu loh. Yang Europa League ya nggak lolos anjing. Iya betul. Jadi Bangsat emang. kenapa tuh kira-kira bisa nggak lolos? Sebenarnya kan laga kemarin kan Villarreal itu kan laga krusial buat Arsenal. Maksudnya laga terpenting lah di musim ini. Iya iya. Nah terus juga ya kenapa terpenting ya? Ya itu satu-satunya chance gitu Arsenal bisa lolos ke final atau enggak gitu kan. Apalagi sebelumnya Arsenal kalah gitu. Ya, satu-satunya chance buat ikutin kompetisi Eropa sih. Soalnya menurut gue kalau misalkan dari standing di Liga udah bullshit. Jadi satu-satunya chance ya buat menang Liga Eropa sih menurut gue. Makanya itu jadi laga paling krusial menurut gue. Nah betul. Apalagi kan Arsenal di Liga sendiri juga ada gobloknya nggak ketolongan tuh. Nggak ngerti gimana caranya musim ini jadi musim terburuk dia selama dia tampil di IPL kan. Sama IPL udah digelar. Nah ya satu-satunya chance Arsenal sebenarnya ya untuk lolos ya cuma dari itu doang gitu. Dari Europa League gitu. Kita skipin leg 1 aja lah. Leg 1 oke kita tahu kalah ya 2-1 ya dengan gol tandang ya di Arsenal ya. Cuma Betul. menurut tuh di leg kedua ini kenapa Arsenal gak bisa cetak 1 gol pun gitu? Nah itu. Menurut lu apa gitu yang kurang? Apakah dari masalah strategi atau dari motivasi para pemainnya sendiri? Nah itu yang aneh ya Entot. Ya gimana ya, motivasi sih harusnya bukan alasan. Apa cuma karena kurang hoki gitu? Kurang hoki enggak sih, kurang hoki enggak kalau menurut gua. Motivasi sebenarnya itu. Statistik sih total tembakannya ada 14 ya Arsenal ya. Tapi yang on target cuma 1 nih masalahnya. Tapi di antara yang off target itu ada 2 kali Aubameyang kena tiang gitu. Nah, apakah menurut lu ini cuma kurang hoki doang atau emang karena Villarreal mainnya lebih bagus gitu? Menurut gue sih secara pertandingan kurang lebih Arsenal emang menguasai bola lebih banyak, cuma peluang-peluang yang dihasilkan gak ada yang cukup gak greget gitu. Emang peluang-peluang biasa aja, gak ada big chance sama sekali menurut gue. Tendangan Aubameyang yang kena misal gawang pun juga bukan peluang emas gitu. Malah Villarreal yang beberapa kali ada peluang emas cuma dikontroversi tidak terlalu bagus atau bahkan save Burnley yang lumayan oke gitu. Gue sih ngerasa sih ya, kalau dibilang kurang hoki sih juga enggak sih ya. Soalnya dari permainan juga udah cukup oke. Cuma mungkin dari taktik kali ya, dari taktiknya Arteta kali ya. Soalnya juga gimana ya, Arsenal tanding di kandang bukannya di mana-mana tim harusnya kuat di kandang gitu. Dan kan kenapa beberapa pertandingan terakhir Arsenal malah cupunya mentok di kandang. Dan itu juga kan hal yang aneh gitu. Apalagi buat tim sekelas Arsenal kan. Ya kalau menurut gue, dia bahkan lawan tim yang gak jelas kayak Fulham. Dia main kemarin bisa 1-1. Udah tuh Everton bisa kalah. Sebenarnya gak jauh beda gitu. Waktu dia lawan Villarreal, dia juga banyak peluang menguasai pertandingan. Cuma mungkin dari Artetanya kali ya, komunikasi dia ke pemainnya kurang jelas atau gimana. Jadi kayak pemainnya juga gak nangkep apa yang dia mau gitu. Apalagi pas dia juga udah tukar Auba di menit 80, padahal Auba kan yang secara notabene juga dia buat 2 loh. Iya, jadi menurut lu setuju gak tuh? Ya enggak lah, dia ganti bukan sama yang lebih baik gitu, dia masukin Nketiah mah aduh ngentot, suruh pergi ke jurang aja lah anjir. Maksudnya konversi dia sangat jelek gitu, dia first touch-nya jelek, apanya jelek. Pemain Arsenal ya kalau menurut dari yang gue lihat nih ya, yang layak dia ganti itu harusnya jangan Auba gitu. Dia juga jangan masukin si Nketiah. Dia at least dia ganti Pepe lah anjir. Pepe kayak lebih mending diganti sumpah. Maksudnya kita tambahin penyerang atau mungkin kurangin backnya malah. Iya, karena udah do or die sih menurut iya, gua juga. Ngapain dia pasang back tetep? Tapi ya apakah menurut lu lumayan setuju gitu Arteta gak start Lacazette gitu dan baru masuk di menit 80?
Karena walaupun keadaan Lacazette kurang fit, tapi Kieran Tierney pun juga masih kurang fit itu. Tapi itu dia start dari awal gitu. Apakah lu setuju gitu sama Arteta buat Enggak nggak sih. starting Lacazette? Karena to be fair, Mm-mm. Lacazette lagi salah satu pemain Arsenal yang lagi lumayan on fire gitu, yang lagi berimpact gitu akhir-akhir ini. Nah itu gue juga nggak setuju tuh taktiknya. Maksudnya kan Arsenal nih, kayak awal musim dah kita lihat awal musim. Taktik Arsenal kan kayak lawan tim gede atau di match-match yang krusial kan dia selalu pakai 3-4-3. Awalnya kan Jaka kan Ya, harusnya yang main tuh, cuma kan cedera. Gue ya betul. bayangan Ya, gue juga dia pakai formasi akhirnya 3-4-3 lagi gitu. Jadi PP, Auba sama Lacazette gitu. Jadi backnya 3 ya, aja, dia pasang 3 back. Ternyata dia masukin Tierney. Tierney pun juga namanya udah lama nggak main, dia kan habis cedera panjang juga tuh. ya betul. Nah, ya dia pasti nggak mungkin langsung nyetel gitu. Pemain mana yang bisa langsung nyetel setelah sekian lama nggak main gitu. Apalagi di laga krusial, meskipun dia ada keinginan, tekad, ya percuma gitu. Ya, itu nggak menjadi sesuatu yang bisa memenangkan pertandingan gitu. Arsenal butuh penyerangan, bukan butuh Ya, bertahan lagi sekarang. ya di laga itu gue lumayan setuju sih. Dengan statistik Liga Inggris sekarang sih, Arsenal udah gak mungkin, secara matematis udah gak mungkin ikut 3 champion ya. Tuh. Dan walaupun masih ada kemungkinan dia bisa ikut 3 Eropa, tapi kemungkinan udah kecil banget dan hampir gak mungkin gitu. Jadi kemungkinan besar sih ini bakal season pertama Arsenal dalam 25 tahun terakhir gak ikut kompetisi Eropa ya. Menurut lo apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Ya maksudnya ini pasti buruk. Cuma kita lihat lagi tahun 2013-2014 juga Liverpool setelah mungkin sekitar 20 tahun juga pertama kalinya gagal ikut kompetisi Eropa, abis dia mengakhiri Liga Inggris di peringkat 7 ya kalau nggak salah di musim 2013-2014. Jadi dia nggak bisa kayak ikut kompetisi Eropa, abis itu mereka mulai rebuild gitu. Apakah menurut lo Arsenal bisa mengikuti jejak Liverpool atau emang bakal ini mulai penurunan gitu? Penurunan Arsenal menjadi tim yang susah menembus kancah kompetisi Eropa. Kalau menurut gue ya, balik lagi sih lihat dari taktik Arsenal nanti di bursa transfer sih, lebih ke situ. Soalnya kalau menurut gue sebenarnya ya tim-tim besar pun juga pernah ngalamin kayak gini. Ya salah satu tadi yang kayak lu kasih contoh Liverpool. Kan ada juga Chelsea. Yeah. Chelsea dulu kan sempat tingkat 10. Ya betul. Sebelum diganti Conte akhirnya dia bisa sampai juara. Nah, menurut gue Arsenal bisa kayak gitu, tapi baik lagi ya dari itu pemiliknya gimana, dia berani keluarin modal. Dari yang gue baca kemarin sih katanya dia sih bakal mau keluar modal yang besar buat mendukung Arsenal lah musim depan yang udah nggak main di Eropa. Kalau ngomongin bursa transfer, ya kita ngomong gak usah jauh-jauh dulu ya. Kita ngomongin Odegaard dulu deh. Lu lebih pengen Odegaard buat dipermanenin atau udah gitu? Kita udah ada Emil Smith Rowe gitu. Dan jujur di pertandingan yang kemarin lawan Villarreal, Emil Smith Rowe ini menurut gue nontonnya salah satu kayak pemain yang paling ada semangat gitu. Dan waktu di pertandingan kemarin yang lawan West Bromwich dia juga akhirnya ngelakuin cetak gol pertamanya ya di Premier League ya buat Arsenal. Jadi apakah menurut lu masih butuh Odegaard lagi atau udah cukup gitu kita invest ke posisi yang lain dan posisi attacking midfielder di Siama Smith Rowe aja? Kalau menurut gue sih gue sih tetap setuju ya untuk ada Odegaard ya. Bukannya gimana ya, lebih sebagai kayak pesaingnya gitu. Soalnya kadang kalau ya kita tahu lah Liga Inggris kan banyak pertandingan lah, terutama banyak cupnya gitu. Mana ada liga yang ada 2 cup dalam satu liga kan. Nah sedangkan kan Arsenal kan posisinya sekarang udah gak ada liga Eropa sebenarnya cukup bagus gitu. Kalau menurut gue dia memperkuat dengan beli Odegaard sih nggak ada salahnya. Ya anggapannya biar si Emil Smith pun juga makin cepat berkembang gitu. Dan itu kan bagus jadi kayak City sebenarnya. Jadi kayak pemain antara inti dan pelapisnya itu tuh udah beda tipis gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya sih. Yang penting pintar di pelatihnya gimana cara memadukannya aja ya. Arteta apakah bisa gitu. Baik lagi ke Arteta. Cuma ya maksudnya dari rumor-rumor yang ada, kayak Madrid juga gak bakal dengan mudahnya ngelepas Odegaard ya. Jadi kira-kira paling maksimal keluar berapa gitu ya, masih cengli buat dapetin Odegaard? Kalau dari pasar sekarang sih kalau dari yang gue lihat sih range 30-40 tuh masih cengli lah. Mungkin nggak nyampe 40 lah, 30-35 menurut gue masih cengli untuk dapat Odegaard. Soalnya Odegaard bagus, cuma ya nggak yang wow gimana ya, belum kelihatan wownya gitu. Yang bikin dia bisa benar-benar di harga mahal yang sampai 50 juta. 40 menurut gue sih udah maksimal lah untuk Odegaard. Terus kalau misalkan kita ngomongin
pemain, tentu aja ada Willian ya di Aduh, topik kita kali ini ya. si goblok. Jadi menurut tuh Willian tuh udah pantas udah pergi aja atau gimana? Karena jujur maksudnya gaji yang dikeluarin, dana yang dikeluarin Arsenal untuk bayar gaji Willian lumayan gede gitu. Kalau nggak salah gaji Willian tuh ada di 192.000 pound sterling per minggunya. Nggak ada otak, emang gede banget. Jadi menurut tuh apakah emang dia cuma lagi unlucky ya jadi musim ini, atau emang performa dia udah turun sekali dan kayak udah nggak pantas lagi ada di Arsenal? Ya. Gini aja dah anjing, si Willian bangsat itu kan dia bagus di pertandingan pertama lah, bener-bener pertamanya Arsenal lawan Fulham. Dia nunjukin kayak dia layak loh, masih Chelsea salah buang dia masih layak bermain, dan dia nunjukin dengan 2 assist yang kayak wow anjing, pendukung Arsenal mana sih yang nggak seneng lihat, gila ini masih dewa loh. Dan ya namanya apa ya, dia tuh kayak barang second gitu ujung-ujungnya gitu, nunjukin gitu awalnya doang bagus, akhir-akhirnya jelek, bener-bener nggak ada kontribusi sama sekali, dan seolah-olah tuh waste of money gitu. Gue bahkan sempat kepikiran malah gue lebih prefer Ozil yang dimainin waktu Ozil masih di Arsenal dibandingkan Willian gitu, karena benar-benar tuh pemain gak ada kontribusi dan selalu dimainin Arteta gitu. Lu lihat kontribusi dia ya baru kelihatan kapan buat nyetak gol kemarin dari free kick lagi. Aduh, nggak butuh. Jadi menurut gitu. tuh alasan Arteta apa terus memainkan Willian gitu? Karena berkali-kali Arsenal ketinggalan, lagi-lagi Arteta malah masukin Willian lagi. Mungkin anaknya Arteta diancam kali. Jadi dalam tactical view emang gak ada keuntungan ya kalau menurut lu gitu masukin Willian? Kalau menurut gue sih gimana ya, Arsenal kan masih ada pemain muda lain yang winger-winger kayak Reiss Nelson, itu kan berpotensi gitu, dan dia lebih milih Willian. Menurut gue sih setelah sekian lama harusnya dia bisa lihat gitu, Willian ini gak ada kontribusi yang nyata di Arsenal, buat apa dimainin terus gitu. Bukannya gimana ya, Reiss Nelson dia bilang dia bakal memberikan chance di awal musim kan pada semua pemain sama. Ngentot Reiss Nelson gue gak pernah lihat tuh sampai sekarang main di liga mana juga. Kayak main sekali 2 kali udah tuh. Ada main sekali 2 kali ada. Lalu kan bener sekali 2 kali doang gitu. Dan menurut gue ya harusnya pemain muda kayak gitu yang ditonjolin dong. Willian kan katanya kan cuma memberikan pengalaman, ini malah dikasih jam terbang buat apa gitu. Sedangkan jam mainnya sedangkan dia udah nggak jelas mainnya. Oke, kalau misalkan ngomongin pemain Arsenal yang lagi on fire, kita harus bahas Joe Willock nih. Walaupun dia bukan pemain Arsenal ya. Dia maksudnya gue pemain Arsenal, cuma dia lagi di loan ya ke Newcastle. Dia lagi on fire banget nih. Apakah menurut lu dia bisa, ya bakal lu lebih pilih pertahanin Joe Willock atau jual ke Newcastle karena mungkin bagi lu ini cuma kebetulan gitu? Pertahanin Joe Willock sih. Pertahanin Joe Willock. Betul, soalnya dia juga salah satu pemain akademi dari Arsenal gitu, dan waktu dia main di Newcastle akhirnya kita bisa ngeliat oke, ternyata Joe Willock bisa sebagus itu ya. Berarti sama ini dia mungkin ada salah pemosisian gitu, kayak posisi dia mungkin kurang tepat di Arsenal selama ini. Nah menurut gue sih bagus sih. Tapi kalau misalkan Joe Willock atau Arsenal bakal menolak tawaran dari Newcastle, udah pasti bakal ada dorongan yang cukup berat dari Joe Willock dan agentnya untuk bikin dia main secara reguler ya sebagai tim Arsenal. Apakah menurut lu itu masih it's okay gitu? Dan kalau misalkan oke, lu bakal menggantikan siapa? Apakah Odegaard udah lu nggak pakai lagi, atau bakal menuruni jam terbang pemain lain, atau misalkan iya siapa? Kalau dilihat dari posisinya si Joe Willock sih dia sama kayak Smith Rowe ya. Ya kalau misalnya kita tarik balik Joe Willock, menurut gue sih nggak usah beli Odegaard sih jadinya sih. Jadi ini salah satu option lah ya. Tapi kalau misalkan benar-benar 2 pilihan ini, lu bakal pilih gak beli Odegaard terus jadi Joe Willock reguler, atau jual Joe Willock ke Newcastle buat tambahin dana buat beli Odegaard buat permanen di Arsenal? Lu lebih pilih yang mana? Emang Joe Willock bagus sih, gue juga setuju lah dia di Arsenal sekarang. Cuma Odegaard ya emang sih dengan ada Joe Willock mungkin gak usah beli Odegaard, cuma agak meragukan sih. Kayak gue satu sisi jadi berpikir ulang lagi barusan, kayak mungkin Joe Willock bagus, cuma menurut gue Odegaard sih tetap sih.
Kayak Jadi ya, intinya gue setuju lah, tetap mending kita jual Joe Willock karena dia bermain bagus kan, lumayan nih nambah dana. ya Jadi nambah dana ini nih buat beli Odegaard gitu. Soalnya menurut gue Joe Willock bagus, cuma mungkin bukan levelnya Arsenal gitu. jadi Joe Willock harganya cocok di berapa kalau misalkan dijual ke Newcastle? Minimal 20 lah, 20 sampai 25 juta. Minimal 20-25 juta ya. Ya karena Iya, Joe Willock juga warga negara Inggris ya, jadi mungkin harganya jadi lebih mahal kali ya. betul. Kita nggak bisa jual pemain Inggris dengan harga murah. Apalagi kita ingat aja Alex Iwobi yang bermainnya nggak jelas aja dijual 40, bukan itu. Masa Joe Willock gak bisa lebih mahal? Joe Willock bisa 30 lah, apalagi dia udah nunjukin permainannya sebagus ini. Terus bagi lu pemain-pemain Arsenal bagian mana lagi yang lagi underperforming dan mungkin lu bakal mau ganti gitu di bursa musim depan? Yang pasti itu si Ceballos udah balikin aja, nggak usah mainin lagi gitu. Greget banget dia ada. Willian juga buang aja. Terus Arsenal itu Bellerin sih. Gue demen sebenarnya sama Bellerin. Cuma entah kenapa aneh Bellerin gitu. Awalnya kelihatan bagus, jadi kayak inkonsisten lah. Dia inkonsisten menuju ke buruk gitu di akhir. Kalau misalkan posisi Bellerin menurut lu Arsenal cocoknya beli siapa buat gantiin Bellerin? Yang realistis ya tapi ya. Yang realistis menurut gua. Ya, apakah lo ada gambaran atau masih emang belum tahu? Gua sebenarnya ada gambaran satu gitu. Gua dulu ingat banget di Rangers itu ada back kanan, persis back kanan, dan dia jadi top scorer sekarang di Rangers. Gue lupa namanya siapa nih, gue lagi coba cari. Dan jujur aja, gue kalau ditanya pengganti Bellerin siapa, gue prefer dia jadi penggantinya. Nih ya, James Tavernier kalau nggak salah namanya. Dan menurut gue sih dia lebih layak untuk di posisi bek kanan ya. Soalnya dia pun kebetulan posisi bek kanan gitu. Dan dia sangat produktif. Jadi apakah menurut lu lebih bagus kalau beli James Tavernier untuk berdua sama Bellerin berotasi, atau emang jual Bellerin aja dan si James Taverniernya jadi utama dengan backup main muda Arsenal sebagai pelapisnya? Ya mending si James Tavernier ya jadi pemain utamanya aja gitu. Bellerin jual Maitland-Niles tetap kita balikin lagi gitu. Soalnya Maitland-Niles juga dia benar-benar bisa main di segala posisi, dan salah satunya kan posisi bek kanan, dan ya justru bagus soalnya yang Tavernier ini pun juga sebenarnya juga udah nggak terlalu muda kan. Jadi apa salahnya dia mengajarkan si Maitland-Niles ini gitu di posisi bek kanan gitu. Yang Arsenal lagi butuh banget. Jadi bagusnya sih Bellerin jual mumpung dia masih ada harga gitu di pasar. Terus kalau ngomongin mau jual pemain, menurut lu apakah Aubameyang stay untuk musim depan atau udah saatnya dijual? Karena kita jujur aja Aubameyang sangat underperform sekali ya di musim ini ya. Ya benar. Kalau menurut gua Auba dijual boleh. Cuma Arsenal harus bisa nemuin satu pemain yang bisa kayak Auba gitu. Selama Arsenal belum bisa nemuin, menurut gua sih Auba masih boleh dipertahanin lah. Soalnya meskipun dia underperform, tapi pemain Arsenal lain juga lebih under dari dia gitu, pemain depan ya terutama ya. Jadi menurut gue alasan Arsenal jual Auba pun agak kurang sih. Kecuali kalau dia mau mati konyol gitu. Atau dia udah nemu pemain yang kira-kira bakal bisa gantiin dia. Ya kalau nggak jual Pepe biar dapat dana lebih gede. Soalnya Pepe goblok gitu. Tapi to be fair, Pepe di 10 match terakhir dia mulai menunjukkan kehebatannya gitu. Dia mulai bisa settle dengan pemain Arsenal dan juga permainan mulai bagus menurut gue. Dan Pepe maksudnya walaupun udah kayak gitu muda tapi tetap salah satu pemain muda gitu yang masih banyak ruang berkembang gitu. Tapi kalau misalkan Aubameyang, menurut gue udah gak bisa berkembang dan makin lama makin menurun aja. Atau enggak Arsenal harus cari satu target man sih kalau menurut gue. Kalau dia mau lepas si Auba ya. Dari perbincangan kita dari tadi kurang lebih lu agak kurang setuju ya sama tactical approach-nya Arteta. Jadi apakah menurut lu Arteta harus out atau trust in the process? Nah, gue juga sempat banyak baca juga sih, kayak baca-baca gimana. Tapi di luar gue baca-baca pun gue juga udah ambil kesimpulan gitu. Waktu Arsenal kemarin gak lolos, menurut gue sih fuck you lah sama trust in process lah. Udah terlalu lama prosesnya gitu. Dan Arsenal terus meyakinkan media trust in process. Nggak ada hasilnya sampai sekarang gitu. Yang ada Arsenal makin jeblok. Dengan alasan dia mungkin belum dapat pemain yang dia inginkan. Sedangkan
Arsenal sebenarnya udah cukup padat loh. Dimana kan kalau kita lihat nih ya, pemain di setiap sisinya ada, meskipun bukan pemain yang benar-benar world class. Cuma kan tugasnya pelatih kan Ya, mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pemain. Kalau menurut gue sih ya, ya. udah nggak ada trust in process sih. Menurut gue sih Arteta udah boleh diganti sih. Kalau misalnya aneh kata dia nggak diganti, nggak apa-apa gitu. Kita kasih lihat kalau benar nih Kroenke mau keluarin dana yang besar untuk Arteta. Nah itu lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Biar kita lihat nih, ini pelatih ini cuma modal bacot atau enggak gitu. Kalau bacot terus ya kan kelihatan waktu dikasih pemain yang dia mau apakah timnya berkembang atau enggak. Itu menurut gua. Kalau gua sih udah enggak sih sebenarnya. Oh, terus ada beberapa berita atau kabar yang masih belum bisa dikonfirm secara pasti ya, cuma rumor ya, kita sebut rumor ya. Ada rumor Arsenal pengen mengganti Arteta dengan Maurizio Sarri. Apakah lu setuju gitu dengan pengambilan Mauricio Sarri ya. Sebenarnya agak berat ya, soalnya Sarri pun juga ya dia kan pernah jadi pelatih Chelsea gitu, pernah ngelatih Inggris lah Chelsea. Kemampuan komunikasi dia pun sebenarnya jelek gitu ke pemain. Tapi entah kenapa dia lebih efisien ya, meskipun waktu zamannya dia di Chelsea dia banyak faktor miskomunikasi, banyak ribut antar pemainnya. Cuma dia bisa bawa Arsenal tuh, dia bisa bawa Chelsea ke posisi yang jauh lebih tinggi, ke posisi yang lebih tinggi dari Arsenal gitu. Dan dia mengalahkan Arsenal loh pas saat itu. Jadi kan sebenarnya kita nggak tahu nih rumor-rumor itu benar atau nggak. Cuma kalau dilihat dari segi taktikalnya, komunikasinya, ya jalan. Sarri jalan gitu. Sarri bisa menurut gue. Dan gue sih kalau disuruh coba ke Sarri sebenarnya ya agak berat ya. Soalnya menurut gue masih banyak pelatih yang lebih bagus dari Sarri. Cuma kalau Arteta kayak gini ya nggak apa-apa. Mending kita coba Sarri dulu, minimal semusim udah tuh. Kalau emang nggak cocok ya kick lagi kayak Chelsea. Jadi lu lebih, misalkan nggak ada pelatih lain nih dan harus bertahan semusim lagi, lu jadi lebih pilih Sarri dibandingin Arteta ngelanjutin semusim lagi buat ngelihat apakah benar pasin proses ini atau udah gitu, Sarri aja. Nah ini pilihan berat jujur aja, meskipun Sarri kelihatannya bagus tapi Arteta juga trustin proses. Kalau udah kayak gini sih kita lihat lah. Kalau Arteta langsung dipecat di awal musim atau di akhir musim ini langsung dipecat, ya gue lebih percaya langsung ke Sarri gitu. Karena apa? Takutnya kalau dipecat di tengah-tengah nanti alasannya sama lagi gitu pelatihnya. Pemainnya kurang, nggak cocok, bukan pemain gua lah, inilah, itulah. Jadi sih kalau misalnya dengan sekarang sih mending Arteta dipecat, jadi langsung ganti Sarri sih gue oke gitu. Pokoknya jangan sampai nanti udah mau akhir bursa transfer baru ganti, itu gue nggak oke gitu. Langsung cut sekarang, gue setuju. Ngomongin pergantian pelatih, kita juga mau ngomongin ini ya, pergantian kepemilikan ya. Ada rumor-rumor kalau Daniel Ek atau pemilik Spotify pengen take over Arsenal gitu bersama dengan beberapa pemain legenda Arsenal. Apakah lu setuju dengan approach ini? Apakah kayak, atau menurut lu sebenarnya lu setuju tapi ini nggak mungkin terjadi atau gimana pendapat lu? Menurut gue sih agak berat ya untuk terjadi ya. Soalnya juga Kroenke pun juga ya KSE ya, Kroenke Sport Entertainment ini pun juga nggak mau melepas Arsenal begitu aja gitu. Menurut mereka lebih rela untuk mengeluarkan duit lebih atau mungkin mecat pelatihnya, tapi mereka tetap jadi pemilik Arsenal gitu. Menurut gue sih usaha Daniel Ek ini sih agak kurang ya, agak sia-sia menurut gue. Gue lebih percaya tetap KSE yang jadi pemilik Arsenal. Sebenarnya pemilik Arsenal siapapun juga gue sih nggak masalah ya, asalkan dia mau support Arsenalnya aja gitu. Jangan sampai Arsenal dibeli dan ternyata pemilik barunya pun juga nggak kalah zong gitu dari pemilik lama gitu. Yang penting. Tapi kan maksudnya dengan Daniel Ek ini mereka kerjasama sama legenda Arsenal ya, seperti Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Ray Parlour dan beberapa lagi gitu. Jadi kemungkinan besar ini benar-benar orang yang cinta sama Arsenal gitu. Kalau menurut gue mungkin ya kan kita nggak tahu nih
apakah benar dia cinta sama Arsenal atau enggak. Cuma kalau menurut gue mungkin itu salah satu gestur dia untuk merebut hati para pendukung Arsenal, apalagi semenjak kejadian European Super League gitu. Iya. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya itu taktik dia lah, approach dia untuk mendekati Arsenal. Kalau gue bilang dia sebenarnya cinta Arsenal atau enggak, gue nggak yakin lah. Dia juga kan kita nggak tahu dia benar pendukung Arsenal atau enggak gitu. Gue lebih percaya bahkan Bin Lades yang pendukung Arsenal anjir, karena dia nonton langsung, sedangkan Daniel Ek kita nggak tahu dia pernah nonton. Tapi kan maksud atau gue enggak, gitu. dia nggak cuma sendiri gitu, maksudnya kepemilikannya kan di sharing bersama dengan legenda-legenda Arsenal gitu. Jadi lebih ada ruang untuk berdebat gitu dibandingkan dengan Kroenke sekarang yang mau megang. Nah masalahnya siapa seberapa besar nih? Ya itu kita belum tahu Kontribusinya si legenda Arsenal ini dalam kepemilikan Arsenal. Itu kan yang jadi masalah. Ya, kalau kepemilikan Arsenal pun nggak besar pun juga itu juga sama aja gitu kan, otomatis pemegang dana yang kontrol. Tapi kan ya lihat. maksudnya mungkin mereka bisa membuat kontrak atau bagaimana yang nggak terlalu memprioritaskan sang pemegang dana yang besar gitu. Seperti contoh misalkan yang pemegang dana paling besar mempunyai hak vote paling besar 20% gitu, misalkan seperti itu. Kan itu masih mungkin terjadi gitu. Apakah jadi itu masih gak gitu percaya sama Daniel Ek dan masih pengen bener-bener udah Kroenke aja yang urus gitu? Atau ada sedikit keinginan untuk perpindahan takeover ini terjadi? Gue sebenarnya gimana ya? Baik lagi, gue sebenarnya nggak terlalu masalah lah siapapun. Yang penting dia berani spend untuk Arsenal gitu saat ini. Soalnya kan posisi Arsenal pun juga sekarang lagi nggak menguntungkan. Dia nggak main di Liga Eropa. Gimana caranya dia bisa dapat pemain bagus? Ya. Kalau misalnya dengan pergantian kepemilikan Arsenal bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus gitu, ya menurut gue sih nggak masalah. Cuma kalau enggak ya nggak ada gunanya gitu. Tapi jadi lu percaya Kroenke bakal nyuntik dana untuk Arsenal di musim depan walaupun Arsenal nggak mengikuti kompetisi Eropa sama sekali? Ya kalau misalnya menurut gua nih ya, kalau Kroenke nggak mau jual Arsenal, ya dia pasti bakal mau nyuntik dana besar. Itu aja logik gua. Soalnya kalau misalnya dia masih nggak mau keluarin dana besar, menurut gua sih efeknya sih bakal lebih ke pendukung Arsenal sih, kayak pasti bakal banyak demo-demo lagi gitu. Ya. Nah, seperti itu sih. Karena masa depan Arsenal juga gimana ya? Mereka kan juga pengusaha gitu. Mereka ngeliat marketnya dong. Kalau misalnya Arsenal udah nggak main di Eropa, terus juga pemainnya juga mereka nggak mau modalin Arsenal untuk dapat pemain yang bagus, kan secara keuntungan mereka juga pasti akan berkurang banyak. Apakah mereka mau tim yang mereka beli nggak menghasilkan keuntungan? Logik gue sih di situ aja sebenarnya, sama aja jadinya. Mau siapapun yang penting Arsenal sekarang butuh sokongan gitu aja. Kalau misalnya emang Daniel Ek rela menyokong Arsenal dengan duit sekian-sekian gitu, atau Kroenke juga sekarang rela, ya menurut gue siapapun juga oke. Terus nih yang terakhir, harapan lu yang realistis musim depan Arsenal bakal finish di peringkat berapa di Liga Inggris? Kalau gua ya, gua sih nggak berharap banyak lah. Kita lihat dulu aja dari transfer besok deh, bursa besok gimana, apa yang bakal terjadi sama Arsenal. Ya cara dari manajemen sendiri menunjukkan keseriusannya nggak gitu. Soalnya kalau kita ngomong sekarang, ya sekarang bahkan Arsenal aja di bawah tim-tim kayak Everton, West Ham, terus juga kayak dari Tottenham pun juga sebenarnya ya katanya juga musim ini juga lumayan bagus meskipun dia juga nggak masuk zona Eropa. Maksud gue Arsenal udah mulai di bawah tim-tim yang mediocre gitu kayak West Ham sama Everton. Tottenham pun juga menurut gue juga masih mediocre gitu, dan menurut gue bisa finish berapa ya tergantung nanti Arsenal di bursa transfer bergerak seperti apa. Kalau sekarang ya, kalau dilihat dari keadaan sekarang mungkin posisinya bakal nggak jauh beda lagi dengan posisi sekarang. Tapi apakah masuk Eropa lagi? Apakah menurut lu dengan cuma pergantian coach bisa mengebus peringkat Arsenal atau memperbaiki pertandingan-pertandingan Arsenal gitu? Kita bisa ngeliat kayak Chelsea ya. Emang dari dulu gue merasa dari segi taktikal emang Lampard kurang sekali, dan terbukti dengan pembelian pemain yang begitu banyak dan pemain yang begitu berlimpah, dia gak gitu bagus yang menangin di Chelsea ya, karena sempet di peringkat 7 ya.
Tapi di tangan Tuchel waktu pergantian pelatih, Tuchel kayak langsung berhasil mendongkrak posisi Chelsea jadi sekarang posisi 4 atau 3, 4 ya? 4. Ya, dan bisa membawa Chelsea ke final FA dan Liga Champions gitu. Apakah lu gak setuju kalau misalkan dengan pergantian pelatih dan taktik Arsenal juga bisa melakukan hal yang serupa? Menurut gua sih balik lagi ya. Secara kualitas pemain Chelsea juga udah bagus. Lihat aja bursa transfer kemarin dia beli pemain begitu banyak, begitu bagus. Dan sebelum-sebelumnya pun juga emang pemain Chelsea pun juga udah bagus gitu. Kayak N'Golo Kante. Paling cuma masalah kayak kiper lah, dan itu pun juga sebenarnya sama Lampard kemarin udah bisa diatasin. Cuma yang baik lagi emang Lampardnya bego secara taktik jadi kayak gitu. Nah Arsenal kan secara tim pun juga masih kurang. Nah makanya kalau menurut gua ya dia bagusin dulu pemain dia. Udah dia bagusin pemain dia baru kelihatan apakah ini masalah pelatih atau bukan. Kalau masalah pelatih ya ganti pelatihnya kayak Chelsea nanti. Oke, Gitu. kita ngomong emang Chelsea secara tim mungkin lebih bagus daripada Chelsea ya. Cuma kalau misalnya kita bandingkan sama West Ham atau kayak Tottenham, Aston Villa, apakah Arsenal secara pemain tidak lebih bagus daripada klub-klub itu atau bagi lu emang? Nah, makanya gue bilang mereka tuh tim mediocre. Kenapa? Ya, pemain mereka juga jelek, biasa aja. Maksudnya bukan yang pemain benar-benar bagus lah. Nah, tapi kan mereka bisa di atas juga. Ya tentunya karena pelatih. Menurut gue ya benar sih, berarti pelatihnya yang anjing yang harus diganti. Udah intinya dari semua itu ya pelatihnya ganti aja lah, ngentut Arteta udah gak becus anjir. Tapi waktu itu lu lebih percaya emang ini purely kesalahan taktik dari sang pelatih, karena kita tahu waktu itu Arsenal si Arteta ini lumayan bisa mengontrol atmosfer ini ya, mengontrol atmosfer di ruang locker ya. Karena ada pemain yang berulah gitu di Arsenal di bawah kepemimpinan Arteta walaupun dengan posisi yang lumayan jelek gitu. Jadi apakah menurut lu ini purely kesalahan taktik atau emang karena kurangnya motivasi dari pemain? Karena mungkin tidak ada pressure yang besar dari Arteta. Kalau menurut gue sih mungkin lebih ke kurangnya motivasi. Lebih ke kurang motivasi sama kurangnya komunikasi ya. Soalnya kan kita nggak tahu nih. Arteta menurut gue secara kemampuan komunikasi dia bagus lah. Banyak kayak kemampuan komunikasi dia pun diakuin sama Pep gitu. Tapi baik lagi, yang jadi masalah itu apakah benar di ruang ganti komunikasi dia sebagus itu ke pemain. Kan soalnya secara media kita kayak dia sangat bagus gitu secara komunikasi. Dia juga membuat banyak pendukung Arsenal tetap percaya trust in process gitu. Tapi sedangkan hasil yang dia tunjukkan pun berlawanan gitu. Menurut gue mungkin lebih ke masalah mungkin komunikasi internal dia ke pemain ya. Gak sebagus komunikasi dia ke media, ke manajemen gitu. Ya udah sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini ya. Mungkin mungkin dalam kesempatan kita bakal bikin part 2-nya episode 2 ya kalau misalkan emang ada hal yang bisa kita omongin lagi ya. Oke, boleh. Jadi lain kali lu mau ikut lagi kayak begini atau emang lu udah cukup ngomongin Arsenal aja atau kayak misalkan kita mau ngomongin tim lain juga mau ada gitu. Nah, kita harus ngomongin tim lain juga dong. Apalagi udah mau Liga Champions final kan. Iya betul. Oke, sampai sini dulu video kita pada hari ini. Kalau misalkan ada salah informasi atau ada tambahan boleh tulis di komen di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau lu suka sama videonya, jangan lupa di like ya videonya. Dan juga jangan lupa subscribe channel gue buat support gue selalu. Biar gue makin semangat ya buat bikin video-video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Ricky, out. Again.